Jawaban untuk tidak hidup dalam duka dan air mata sepanjang hidupmu adalah, jawabannya dia bilang apa? Ini yang kulakukan, ini yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Waktu Anda stres, waktu jiwamu gundah gulana, waktu engkau ada dalam tekanan stres yang berlebihan, yang membuat hidupmu kehilangan gairah, adalah jawabannya di sini. Dia bilang, kalau engkau tidak mau air mata itu menjadi makanan, dia bilang apa? Saya mau berlari mendapatkan Tuhan. Sudah lihat, cara untuk menghapus air mata tidak lain. Pemasuk langsung bilang, caranya hanya satu, berlari kepada Tuhan. Dan setiap kita yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Shalom ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Pertama saya minta maaf, tadi beberapa menit agak sedikit terganggu internet kita, tapi kita tidak peduli itu. Langsung saja firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 dengan tema nasib manusia tanpa Tuhan. Ibu bapak sekalian, saya bicara tentang nasib manusia tanpa Tuhan di dalamnya. Apa yang terjadi bila manusia tanpa Tuhan di dalamnya? Mazmur 42 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 saya coba baca untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang 6, ayat terakhir, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ibu bapak sekalian, apa yang saya maksud dengan orang-orang, atau apa yang saya maksudkan dengan tema nasib manusia tanpa Tuhan, atau apa yang saya maksudkan dengan manusia tanpa Tuhan? Ibu bapak sekalian, apa yang saya maksudkan dengan manusia tanpa Tuhan, manusia tanpa Allah? Ini tidak berarti, dengar baik-baik, ini tidak berarti dia tidak punya Tuhan. Nah, ini saya buka pikiran kita. Yang saya sebut manusia tanpa Tuhan di sini, ini bukan manusia, dengar baik-baik, ini bukan manusia yang tidak bertuhan. Bisa saja dia orang Kristen, bisa saja dia memahami Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, tetapi saya menyebutnya dia sebagai orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang bertuhan, ada banyak orang menyebut diri bertuhan, tapi dia tidak punya kerinduan akan Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai orang yang tidak bertuhan, atau orang yang nasibnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu sangat tragis. Saudara-saudara, bukankah kita di Kota Kupang ini banyak orang Kristen, tapi mengapa di hari Minggu seperti ini ada yang cari Tuhan, ada yang tidak? Ada yang sungguh-sungguh rindu cari Tuhan, ada yang sekedar maaf, hanya datang ke gereja, hanya memenuhi bangku dan memanaskan bangku gereja. Kenapa demikian? Ini yang saya sebut sebagai orang-orang, nasib orang yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Saya tadi pagi membaca sebuah berita di salah satu berita online. Ada satu kelompok orang yang masuk dalam kelompok ateis. Kelompok itu disebut sebagai free thinker. Apa itu free thinker? Free thinker secara umum adalah orang-orang yang berpikir bebas dan independen, yang mengandalkan rasionalitas sehingga tak mengakui otoritas apapun. Jadi begini, mereka selalu berpikir dengan nalar mereka. Bukankah hari-hari ini orang bilang dia Kristen, nama Markus, Yohanes, Lukas, tetapi dia berpikir secara rasional saja. Sehingga contoh yang paling gampang, ada orang yang Kristen, namanya Yohanes, namanya Markus,
Tapi ketika kenapa kamu tidak ke gereja? Kadang-kadang ada pemikiran, mungkin dia tidak ngomong, tapi dia punya pikiran gini. Buat apa saya cari Tuhan? Toh saya yang cari makan, saya yang bangun usaha, saya yang bangun bisnis, Tuhan tidak pernah campur tangan. Maksud saya, Tuhan tidak pernah datang dan menyodorkan modal. Ini yang saya sebut masuk dalam kelompok yang disebut free thinker. Saudara tahu, ketika saya baca kelompok-kelompok itu, maaf, ada semua kelompok agama ada di dalamnya. Dan yang paling menarik, saudara tahu, hampir sekitar 1.500 orang atau hampir sekian banyak orang, di antaranya adalah para orang-orang pintar dan sarjana yang punya agama, tapi mereka sudah tidak mau tahu tentang Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu sulit dipahami. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dan sulit dipahami. Yang lain kecewa dengan Tuhan. Nah, yang saya bilang di sini bahwa nasib orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya, sekali lagi, saya tidak ada hubungannya dengan agama. Saya tidak ada hubungannya dengan organisasi gereja. Tapi saya sedang bicara tentang sikap hati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Orang bisa memiliki agama, orang bisa bertuhan, tetapi belum tentu Tuhan ada di dalam hidupnya. Nah, nasib orang ini mengerikan, kata sang pemazmur. Mari kita mulai membahas satu persatu. Nasib apa yang akan terjadi atas mereka yang saya bilang tadi, tidak ada Tuhan di dalamnya. Memiliki pengetahuan tentang Tuhan tidak menjamin bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Saya akan bahas perlahan-lahan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Nasib apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Ini yang terjadi. Pertama, Anda harus tahu bahwa bertuhan tidak cukup. Anda harus memiliki rasa rindu, haus, dan lapar yang sungguh akan Tuhan. Sebab pertama, nasib orang yang tidak ada Tuhan di dalamnya, walaupun agama ada di dalamnya, pengetahuan akan Tuhan ada di dalamnya, tapi tanpa roh Tuhan di dalam hidupnya, ini yang terjadi. Tanpa Tuhan, hidup kita akan mati dan terasa hambar, saudara. Saudara lihat berapa banyak orang Kristen bisa bunuh diri. Berapa banyak orang Kristen akhirnya malas-malas datang ke ibadah. Kenapa banyak orang Kristen akhirnya menjadi orang-orang yang apatis, atau orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Padahal mereka lahir dari keluarga Kristen. Nah, itu yang saya bilang. Nasib pertama dari orang yang tidak punya Tuhan, sekali lagi, tidak bicara tentang orang yang tidak punya agama ya, tapi benar-benar roh Tuhan bekerja dalam hidupnya, maka ini yang terjadi. Tanpa Tuhan hidup kita akan mati dan terasa hambar. Saya baca ayat yang ke-1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa. Saudara perhatikan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Saudara lihat ini, kebutuhan akan Tuhan bukan sekedar agama, itu kebutuhan jiwa. Saudara, itu kebutuhan jiwa yang tidak bisa diisi oleh apapun. Harta tidak bisa isi di dalamnya, jabatan tidak bisa isi di dalamnya, uang tidak bisa isi di dalamnya, kecuali Tuhan yang bisa mengisi jiwa saudara. Makanya sering orang bilang, ada orang punya harta banyak tapi jiwanya kosong. Kenapa? Sebab kebutuhan paling penting dari manusia bukan makan dan minum, bukan pangkat, kedudukan, nama besar, cita-cita besar. No. Kebutuhan paling tinggi adalah mengisi jiwa. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena jiwanya kosong. Dan sekali lagi, yang bisa mengisi jiwa hanya satu, Tuhan. Makanya pemazmur bilang, dia bagaikan rusa yang rindu Allah. Saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara, saya baca lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Saudara lihat, dia katakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh melihat Allah. Saudara lihat ini, saudara, dia gambarkan manusia tanpa Allah itu seperti rusa tanpa air. Yang dia rasakan apa? Haus. Akibat dari haus apa? Mati. Kata orang bisa hidup tanpa makan berbulan-bulan, tapi orang tidak bisa hidup tanpa air berbulan-bulan. Apa maksudnya? Kenapa dia menggunakan gambaran? Dia sedang menggambarkan tanpa Allah mati. Tidak ada harga yang bisa kita bayar untuk sebuah kehidupan kecuali Allah itu sendiri. Sekali lagi, tidak ada harga yang bisa membayar kita untuk bisa kita hidup kecuali Allah. Kenapa ada orang yang bosan dan berkata, lebih baik beta mati, lebih baik saya mati? Kenapa? Padahal raganya, tubuhnya masih hidup, tapi keinginan mati sudah mendahului raganya. Kenapa? Karena itu tadi, agama atau Tuhan hanya dijadikan sebagai pengetahuan di dalam agama,
tanpa Tuhan masuk di dalam hatinya. Kalau saudara seperti ini, Kristen model begini, satu waktu jiwamu akan lapar, jiwamu akan kering. Tidak heran engkau ada dalam gelimangan harta, tapi hidupmu tidak tenang, hidupmu tidak ada damai, hidupmu tidak ada sesuatu yang yang membuat hidup ini terasa berharga. Hidup ini yang tadi saya bilang akan terasa hambar di dalamnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya lanjutkan. Manusia punya kebutuhan yaitu 3: sandang, pangan, dan papan. Dan paling penting adalah sandang. Yang saya maksudkan tadi adalah makan dan minum. Yang lebih khusus, minum. Manusia bisa tidak makan, tapi tidak bisa tanpa minum. Itulah gambaran kebutuhan manusia akan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan hanya haus, tapi pasti mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nah ini yang saya mau kasih tahu saudara. Tanda dari manusia mulai mati, nah ini saya mau kasih tahu. Tanda manusia mulai mati itu bukan ketika dia sakit-sakitan. Tanda dia mulai mati itu mulai perasaan haus akan Tuhan mulai hilang. Halo, dengar baik-baik. Ini saya mulai buka rahasianya. Tanda bahwa manusia mulai mati adalah tidak ada rasa haus lagi akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Saat Anda dalam kondisi seperti ini tanpa keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya Anda akan mati, tapi Anda sedang menuju pada kematian. Kita belum tersentuh oleh corona, tapi waktu Anda tidak punya rasa haus, lapar akan Tuhan lagi, Anda sedang menuju kematian. Sebab Alkitab bilang, tadi bagikan rusa, kalau rusa tidak minum, memang kelihatan dia masih segar, tapi lambat ke laut dia mulai lemas, dan akhirnya mati. Berapa banyak orang yang jadi mayat hidup hari-hari ini, bukan karena mereka tidak punya makan dan minum, tapi mereka tidak punya Tuhan di dalam hidupnya. Tanda orang yang tidak punya Tuhan adalah perasaan rindu akan Tuhan telah lenyap. Saudara, hati-hati. Kalau engkau tidak lagi rindu berdoa, tidak lagi rindu membaca Alkitab, tidak lagi rindu menyembah Tuhan dalam hadirat Allah, saya mau bilang, Anda sedang mati. Anda sedang menuju pada kematian. Dan ini mengerikan sekali. Sekali lagi, tanda manusia itu dia bisa merasakan sesuatu. Dan salah satu tanda menurut ayat ini adalah haus. Orang mati tidak akan rasa haus. Jadi kalau saudara tidak punya rasa rindu lagi akan Tuhan, saya mau bilang, Anda tahu tentang Tuhan, tapi Anda sudah tidak ada Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda bilang Anda kenal Tuhan, tapi Anda tidak punya rasa lapar, haus akan Tuhan, Anda bukan hanya sedang menuju pada kematian, Anda sedang arah pada kematian itu sesungguhnya. Orang takut dengan corona. Tapi bagi saya yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan tidak ada lagi di dalam dirimu, maka segala sesuatu akan mati. Cita-citamu menjadi mati, harapanmu menjadi mati, semua kerinduanmu menjadi mati, rumah tangga kita menjadi mati, perasaan berkobar-kobar untuk bekerja mati. Kenapa? Kalau segala sumber pemberi hidup itu tidak ada lagi dalam hidupmu, Tuhan hanya menjadi konsep. Saya berharap ini membuka mata kita hari-hari ini. Saudara, kalau memang harta, makanan menjadi penghidup atau pemberi hidup, maka orang kaya adalah orang yang paling menikmati hidup ini. Tapi tadi pagi sekali lagi saya buka mengenai 5 miliarder yang akhirnya bunuh diri karena kekayaan. Lihat, ternyata punya harta tidak menjamin orang untuk tetap hidup. 5 miliarder, saudara-saudara, 5 miliarder. Yang saya mau bilang sama saudara, satu, seorang bernama Scott Young. Scott Young adalah miliarder asal Rusia, mati, selesai, bunuh diri. Adolf Merkley, saudara-saudara, dia seorang yang kaya luar biasa. Dia adalah seorang yang cukup sangat kaya luar biasa. Tapi akhirnya hidupnya mati tragis karena dia menabrakkan diri ke kereta api. 5 miliar ini bukan orang yang kaya biasa-biasa, miliarder, menabrakkan dirinya ke kereta api. Kenapa? Itu yang saya bilang. Punya harta tanpa Tuhan di dalam, Anda sedang menuju pada kematian. Sebenarnya kereta api yang dia tabrakan diri kepadanya itu hanya puncak dari kematian yang dapat dilihat oleh mata. Tapi sebenarnya dia telah mengalami kematian sebelumnya, yaitu perasaan rasa hampa dan tak ada artinya. Kekayaan telah membuat dia hampa, sehingga dia sebenarnya sudah kepingin mati sebelum ajal menabraknya lewat kereta api. Itu yang saya bilang, hati-hati. Kalau kita sudah mulai tidak ada rasa rindu lapar akan Tuhan, kita bukan hanya sedang mati, tapi kita sedang menuju pada kematian. Otto Beisem,
Suming, dan juga Jesse Livermore. Saudara bisa baca di internet, orang-orang ini orang-orang kaya. Ada yang mati karena menembak kepalanya dengan pistol. Mereka orang kaya, mereka orang hebat, tapi mereka tidak punya satu, Tuhan Allah. Kalau lihat nama-nama ini, rasanya ini pasti ada nama-nama Kristen di dalam, yang tahu tentang Tuhan Yesus, tapi sayang, mereka tidak punya kerinduan yang dalam akan Tuhan. Yang kedua, tanpa Tuhan, nasib kedua kita tanpa Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang agama atau ateis, itu sudah di luar sana. Saya sedang bicara tentang orang Kristen yang katanya punya Tuhan, tapi menurut saya tidak ada Tuhan di dalamnya. Cirinya adalah tanpa Tuhan hanya ada duka dan air mata. Saudara, dia gambarkan ini indah sekali. Mari kita baca. Air mataku menjadi makananku. Saudara tahu kebutuhan kita sehari-hari apa? Makan dan minum. Kalau tadi dia gambarkan seperti air, sekarang dia menggambarkan terbalik. Kehidupan kita tanpa Tuhan, dia berkata begini, air mata itu menjadi makanan, saudara. Padahal manusia tidak mau air mata jatuh. Saya baca lagi, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bayangkan, orang harusnya makan siang dan malam, dia makan air mata. Dia isap air mata. Lihat betapa ngerinya hidupmu tanpa Tuhan. Semua orang kan ada air mata, tapi saya mau bilang, dia mau gambarkan bahwa tanpa Tuhan, air mata di sini sedang bicara tidak ada solusi sama sekali dalam hidupmu. Tidak ada pengharapan sama sekali dalam hidupmu. Sekali lagi saya baca. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian suku dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ibu bapak sekalian, dengar baik-baik. Ciri kedua manusia tanpa Allah adalah hidup hanya dalam duka dan air mata. Sekali lagi, ciri kedua manusia tanpa Tuhan adalah hidupnya hanya ada duka dan air mata. Saudara, tadi dia bilang, air mataku menjadi makananku, menjadi kebutuhanku. Harusnya manusia biasa, manusia normal adalah manusia yang merindukan kalau bisa air mata tidak ada. Tapi Daud mengatakan, Daud dia bilang, tanpa Tuhan di dalamnya, Tuhan di dalam hati ya, Tuhan di dalam konsep kepala, banyak orang tahu tentang Tuhan, banyak orang tahu, tapi konsep tentang Tuhan di dalam hatinya, bila itu tidak ada, dengar baik-baik, air mata menjadi makanan siang dan malam. Itu yang Alkitab bilang, bukan saya yang bilang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, air mataku menjadi makananku. Bicara tentang apa? Makanan orang atau makanan manusia hanya bisa hidup karena makanan. Jadi bayangkan, Tuhan digambarkan kalau tanpa Tuhan kita hanya ada air mata, tangisan, dan sebagainya. Dari ayat ini juga kita diingatkan satu hal yang positif dari ayat ini adalah, saudara lihat ayat selanjutnya. Saudara lihat, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara, jawaban untuk tidak hidup dalam duka dan air mata sepanjang hidupmu adalah, jawabannya dia bilang apa? Ini yang kulakukan, ini yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Waktu Anda stres, waktu jiwamu gundah gulana, waktu engkau ada dalam tekanan stres yang berlebihan, yang membuat hidupmu kehilangan gairah, adalah jawabannya di sini. Dia bilang, kalau engkau tidak mau air mata itu menjadi makanan, dia bilang apa? Saya mau berlari mendapatkan Tuhan. Sudah lihat, cara untuk menghapus air mata tidak lain. Pemasuk langsung bilang, caranya hanya satu, berlari kepada Tuhan. Dia bilang, sementara jiwaku gundah gulana, stres, depresi, tekanan batin, ya, kehilangan kepercayaan diri, atau kehilangan harapan, saudara, tempatnya adalah satu. Dia bilang, yang bisa hapus air mata itu, dia bilang, aku dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Untuk apa? Dengan sorak-sorai, nyanyian mazmur ke dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Untuk apa? Untuk jumpa sang pemberi hidup itu, untuk jumpa dia yang dapat menghapus air mata. Wahyu bilang apa? Satu waktu di sorga hanya Tuhan yang mampu hapus air mata. Apa artinya? Saudara, tidak ada jawaban di dalam dunia ini, di dalam harta, kedudukan, pangkat, nama besar, sekalipun kita membutuhkannya. Tapi dengar baik-baik, kalau hanya itu yang kita cari, dengar baik-baik, satu waktu jiwamu merana,
dalam kekayaan. Tadi saya bilang, dalam kekayaan, kehidupan, Anda belum mati, tapi keinginan mati itu sudah ada di sana. Sekali lagi, saya ingatkan kepada kita, tanpa Tuhan di dalamnya, makanan kita, minuman kita adalah duka dan air mata. Saudara, ini bukan berarti orang Kristen tidak ada duka. Jadi Kristen terus air mata, tertawa, bahagia. No, maksudnya begini. Dia beri penjelasan di dalam ayat ini bahwa kita seperti rusa, sama-sama haus, sama-sama bisa lemah, sama-sama bisa menangis, sama-sama bisa kekurangan makanan, sama-sama bisa kurang uang, sama-sama bisa kaya dan hebat. Tapi ini yang membedakannya. Kalau ada Tuhan, ada yang hapus air mata kita. Masih ingat waktu kita kecil, waktu kita dapat pukul dari papa, kita lari ke mama untuk kita menangis. Artinya mama bisa hapus kita pu air mata. Sebaliknya kalau mama marah, kita datang ke papa untuk kita curahkan gitu. Artinya ada yang bisa hapus air mata. Di dalam cerita ini sama-sama ada air mata. Orang fasik ada air mata, orang jahat ada air mata, orang benar ada air mata. Tapi bedanya ada Tuhan yang bisa menghapus air matamu. Dan di dalam hadirat Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan sapu tangannya Tuhan untuk menghapus air mata kita. Kalau begitu, kebutuhan akan Tuhan sangat penting, saudara. Katakan amin. Yang ketiga, ini yang paling penting, tanpa Tuhan tak ada harapan. Ayat 5 dan 6 saya baca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Sudah lihat ini. Ngeri orang yang kelihatannya tahu tentang Tuhan, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada rasa haus lapar akan Tuhan. Sudah lihat ini ciri yang ketiga. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan. Orang yang tertekan tidak bisa tidur dengan baik. Orang yang tertekan tidak bisa menikmati hidup. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. Sekali lagi, ciri orang tanpa Tuhan dan tanpa harapan adalah hidup penuh dengan tekanan dan kegelisahan yang amat sangat luar biasa. Saudara-saudara lihat. Sekali lagi, ciri orang tanpa Tuhan dan tanpa harapan adalah hidup penuh dengan tekanan dan kegelisahan yang amat sangat luar biasa. Mengapa? Di dalam ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sudah lihat ini. Hidup tanpa Tuhan apa? Resah, gelisah, takut. Sudah lihat sekarang orang punya uang, tapi dengan adanya virus corona, orang ngeri. Sebab dia tidak peduli, lu kaya, lu miskin, corona tidak mau tahu. Lu pejabat, lu presiden, dia libas. Orang Kupang bilang dia tapa, dia habok. Semua mengerikan. Tanpa Tuhan hidup hanya kegelisahan. Itu sebabnya dalam doa-doa setiap saya malam di dalam renungan, saya sering menggunakan kata ini. Karena saya juga memerlukannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan doa-doa saya di setiap malam renungan saya sering doa seperti ini. Tuhan, bila kami tidur, peluklah kami erat-erat dengan pelukan-Mu. Kenapa? Hanya pelukan Tuhan yang menghilangkan rasa gelisah itu. Siapa yang tidak takut? Pendeta juga takut. Tapi bila Tuhan memeluk kita erat, Dia bilang Tuhan adalah penolong kita. Saya baca lagi. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Apa artinya? Dalam kegelisahan, pemazmur mau bilang, yang bisa menghapus kegelisahanmu, yang menenteramkan kegelisahanmu, yang membuat engkau lenyap dari rasa tertekan jiwa dan batinmu, dia bilang apa? Harapanku hanyalah kepada Allah. Saudara-saudara sekali lagi, saya sedang buka mata kita bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya dijumpai di hari Minggu, tetapi Tuhan harus dijumpai setiap hari dalam hidup kita. Kenapa? Karena rasa gelisah, rasa tertekan, rasa ingin mati, rasa frustrasi itu datang setiap hari. Sayangnya kita hanya menemukan Tuhan di hari Minggu, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan kekuatan. Kenapa? Karena kita berpikir begini, hanya hari Minggu lah saya mengambil seluruh makanan saya.
itu bagaikan begini. Saudara makan 1 hari untuk hidup 1 minggu. Padahal untuk bisa hidup setiap hari, Anda membutuhkan makan setiap hari. Kerinduan akan Tuhan yang membuat kita tetap tegar berdiri adalah saat Anda dan saya terus ada dalam hadirat Allah. Kalau boleh saya menggunakan kata, memakan Tuhan, memakan hadirat Allah, memakan seluruh yang disediakan Tuhan, yaitu lewat kehadirannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi kalau Anda sudah mulai merasa tertekan jiwa dan gelisah, sekali lagi, kalau saudara sudah mulai jadi kalau Anda sudah mulai merasa tertekan jiwa dan gelisah, itu akibat dari rasa putus asa. Terus dia, bila itu yang terjadi bagaikan orang yang suhu badannya mulai panas dan lelah. Maksud saya gini, orang yang kehabisan atau tidak minum air akan dehidrasi, dan tanda dari dehidrasi adalah mulai badan terasa panas, lelah, panas. Nah, kalau tanda di atas mulai muncul, itu berarti Anda sangat memerlukan air. Mengerti ya? Tubuh sudah memberi kita tanda. Kalau kita mulai lemah, lalu tiba-tiba panas, keringat, lemah, bisa saja bukan hanya tidak makan, tapi minum itu mengakibatkan dehidrasi yang membuat tubuh Anda lemah dan tak berdaya. Tubuh sedang mengatakan kamu butuh air sekarang. Demikian jiwa kita. Pada waktu kita merasa tertekan, gelisah, itu sebenarnya panggilan jiwa untuk kita bilang, oh Tuhan di mana? Sekali lagi begini, ketika Anda merasa haus, tubuhmu sedang kasih sinyal. Anda harus minum, segera cari air dan minum. Pada waktu Anda gelisah, padahal tidak ada apa-apa. Pernah kan kita alami? Tidak ada berita duka, tidak ada berita yang menghebohkan tentang kita, keluarga kita. Tiba-tiba tidur malam kita bikin, kok perasaan saya tidak enak. Pernah kita alami itu? Semua orang pernah mengalaminya. Sehingga ada spekulasi, jangan-jangan orang omong beta. Mungkin betul ada sebagian kecil. Tetapi menurut saya rahasianya ada di sini. Waktu itu adalah tanda jiwamu untuk berkata, datang ke hadirat Tuhan. Sebab kebutuhan akan itu sedang Anda butuhkan hari itu juga. Saya mau bilang, inilah kebutuhan kita akan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buka rahasia ini. Saya berharap ini bukan khotbah biasa. Saya berharap ini membuka jiwa kita lebar-lebar sekarang. Bahwa kebutuhan akan jiwa bukan bicara agama, tapi kebutuhan akan jiwa, kebutuhan jiwa adalah sebuah kebutuhan untuk semua orang, khusus yang percaya akan Yesus. Saudara-saudara sekali lagi, bila tanda ini sudah ada, tanda itu sedang memberi respon kepada kita. Segera cari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara punya persoalan, semua orang punya persoalan. Tapi mungkin itu cara Tuhan untuk memanggil kita datang kepadanya. Kalau engkau sakit, bukan semata karena penyakit, tapi mungkin itu cara Tuhan memanggilmu dan berkata, kembali anakku, aku rindu engkau. Kalau bisnismu mulai gagal, jangan salahkan Tuhan, tapi bilang ini adalah panggilan jiwa, cara Tuhan memanggil saya. Kalau saudara sakit dan tak bisa disembuhkan, mungkin ini adalah panggilan terakhir, panggilan paling keras dalam hidupmu, untuk berkata, Tuhan, saya pulang kembali dan menemukan Tuhan kembali. Saya berharap ini membukakan berkat bagi kita sekalian. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan ternyata bukan main-main. Cukup fatal. Yang pertama tadi saya sebutkan. Tanpa Tuhan, hidup terasa mati dan hambar. Yang kedua, hidup tanpa Tuhan hanya akan menimbulkan rasa gelisah dan tertekan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan yang ketiga, hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang kehilangan harapan dan pegangan hidup. Saudara-saudara, saya baca ayat terakhir, lalu kita akan tutup di dalam doa. Saya baca kembali pada ayat yang terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Lihat ini yang dia katakan, berharaplah kepada Allah. Kenapa? Harapan sejati bukan bukan kekayaan kita, bukan warisan kita. Saya kenal ada orang kaya di Kota Kupang yang waktu dia mati dia kasih tinggal kekayaan yang cukup banyak, miliaran. Tapi maaf, hidup anak-anaknya berantakan. Pengharapan sejati, kita butuh harta, tapi pengharapan sejati menurut ayat ini dia bilang, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jawaban pengharapan masih Tuhan, saudara. Pangkat dan jabatan, bangga hanya 5 tahun. Setelah itu lenyap. Pengharapan kita masih Tuhan.
uang di bank, baik. Kita harus punya uang di bank, kita harus punya simpan, itu tanda orang berhikmat. Tapi kalau itu sandaranmu, lihat sekarang dolar makin naik, rupiah hancur. Yang tadi kita pikir banyak di bank, setelah dolar naik, itu tidak ada apa-apanya. Saya mau bilang pengharapan sejati masih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan biar hari Minggu ini menjadi hari penuh berkat. Bahwa besok, mulai besok kami akan cari Tuhan. Bukan sekedar biasa-biasa, tapi kami mencari Tuhan, karena itu adalah kebutuhan jiwa yang terbaik. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.